Perkenalkan, nama saya Andi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Tugas saya ini terdiri dari 3 section. Yang pertama latar belakang, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi eksklusif yang dipakai dari kebutuhan seorang. Oleh lantaran menggunakan serta memakai bahasa, seorang bisa mengekspresikan dirinya. Sebagai akibatnya, fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa dipakai menjadi indera buat berkomunikasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh lantaran, bahasa adalah simbol yang didapatkan sang indera ucap yang biasa dipakai sesama rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir seluruh kegiatan rakyat memakai bahasa, baik bahasa secara verbal yang ditulis dan bahasa tubuh. Bahkan, waktu kita tidur pun, tanpa sadar kita memakai bahasa. Bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil membangkitkan semangat nasionalisme dan semangat perjuangan, menempatkan bangsa Indonesia di depan pintu gerbang kemerdekaan, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia. Posisi bahasa Indonesia kini sebagai alat komunikasi yang semakin stabil, tidak hanya untuk hubungan sosial, tetapi hubungan formal. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa terpadu dan bahasa resmi di wilayah Republik Indonesia. Sudah mulai menarik pembicara asing. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke dalam section pembahasan. Dalam pembahasan ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi utama bahasa Indonesia adalah fungsi alat komunikasi dalam kehidupan manusia dan dalam masyarakat. Bahasa adalah sarana komunikasi yang paling sempurna, meskipun sarana dan alat lain seperti tanda, gambar, dan gerak tubuh dapat digunakan untuk komunikasi bahasa Indonesia. Bagian berikutnya adalah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi Indonesia dalam pengembangan negara adalah pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu berisi tentang bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Nah, tanda-tanda dari kebijakan-kebijakan bahasa Indonesia ditampilkan sebagai kelompok: Indonesia Nasional, Bahasa Nasional, Negara-negara Liman Indonesia. Bahasa Indonesia digabungkan dengan Persatuan Gabungan Sosial Indonesia dalam masyarakat. Nah, bagian yang selanjutnya, peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pada kedudukannya, menjadi asal pemerkaya bahasa wilayah. Bahasa Indonesia berperan sangat krusial. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata bisa memperkaya bahasa wilayah. Padahal bahasa wilayah ini mempunyai kata buat sebuah konsep. Bahasa Indonesia menjadi indera yang menyebarluaskan sastra Indonesia dan bisa dipakai. Sastra Indonesia adalah sarana pemakaian bahasa Indonesia. Menurut segi estetis, bahasa Indonesia memiliki akibat sebagai bahasa yang krusial pada global internasional. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi eksklusif yang dipakai berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni menjadi indera buat mengekspresikan diri, menjadi indera buat berkomunikasi, menjadi indera buat mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial pada lingkungan atau situasi eksklusif, dan menjadi indera buat kontrol sosial. Fungsi-fungsi tadi dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi alat ekspresi diri. Pada awalnya seseorang anak memiliki atau memakai bahasa buat mengekspresikan kehendaknya atau penasarannya dalam target yang tetap kedua orang tuanya. Dalam perkembangannya, seseorang anak ini lagi memakai bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tetapi juga dibuat berkomunikasi menggunakan lingkungan pada sekitarnya. Yang seterusnya,
bahasa menjadi alat komunikasi. Komunikasi adalah dampak yang lebih jauh menurut aktualisasi diri. Komunikasi tidak akan sempurna jika aktualisasi diri dari kita tidak secara sempurna diterima atau dipahami oleh orang lain. Yang selanjutnya, bahasa menjadi alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa memungkinkan kita memanfaatkan pengalaman mereka, mempelajari dan merogoh bagian pada pengalaman itu dan belajar berkenalan menggunakan bahasa yang orang lain gunakan. Yang selanjutnya, yang terakhir, bahasa menjadi alat kontrol sosial. Sebagai indera kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini bisa diterapkan dalam diri kita sendiri atau pada yang lainnya. Nah, kita masuk ke sesi yang terakhir atau sesi ketiga, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bahasa nasional dan bahasa negara di dalam pembangunan negara, yaitu sebagai perisai terpadu yang tidak menimbulkan masalah komunitas pengguna dari berbagai daerah etnis. Hal ini terjadi karena orang Indonesia memiliki kemampuan untuk memposisikan diri, berdampingan, dan bersama-sama sebagai sarana komunikasi yang efektif. Bahasa daerah Nusantara dalam pengembangan dan rekrutmen berbagai aspek kehidupan dan budaya, termasuk perkembangan bahasa wilayah. Masyarakat Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan memegang peranan penting dengan mempromosikan pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, pada akhirnya mendorong kemajuan berbagai aspek kehidupan pembangunan nasional. Nah, untuk sarannya, jadi sebagai kaum atau bagian orang yang intelektual, kita perlu melindungi Indonesia ini akan menjadi bahasa yang dapat menyatukan kelompok orang-orang berbeda. Karena hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan bahasa Indonesia untuk mencapai penggunaan yang cermat, akurat, serta efisien. Berikut daftar pustaka yang berisi tentang jurnal maupun artikel yang saya gunakan untuk menjadi referensi dalam tugas saya kali ini. Cukup sekian presentasi saya kali ini terkait bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Saya Andi mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton video presentasi saya, dan kepada dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia Bu Elvira, saya pamit undur diri. Terima kasih.